Pantun Melayu, Kalam Indah Penjaga Akhlak oleh Dr. Abdul Hafidz, SAG, MPD, MM. Di tanah Melayu, kata-kata bukan sekedar bunyi. Ia adalah adab, ia adalah pesan, ia adalah cermin budi pekerti. Di antara kekayaan budaya lisan Melayu, pantun berdiri sebagai warisan yang paling hidup, paling lentur, dan paling bermakna. Pantun bukan hanya puisi, ia adalah kalam indah yang menjaga akhlak, menata hubungan sosial, dan menuntun manusia agar hidup beradab. Pantun hidup di tengah masyarakat Melayu sejak berabad-abad silam. Ia lahir dari kehidupan sehari-hari, dari sungai yang mengalir, dari hutan yang rimbun, dari laut yang luas, dan dari rumah-rumah panggung yang berdiri di atas nilai sopan santun. Pantun tumbuh bersama masyarakatnya, menjadi media pendidikan yang halus namun kuat. Dalam tradisi Melayu, pantun tidak disampaikan untuk melukai, melainkan untuk menasihati. Tidak untuk menyombongkan diri, melainkan untuk mengingatkan. Tidak untuk memaksa, melainkan untuk menyentuh hati. Pantun mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu harus disampaikan dengan suara keras. Kadang, ia cukup hadir dalam susunan kata yang indah, berlapis makna, dan penuh kebijaksanaan. Struktur pantun mencerminkan cara berpikir orang Melayu. 2 baris pertama sebagai sampiran, 2 baris berikutnya sebagai isi. Sampiran bukan hiasan kosong, ia adalah jalan menuju makna. Ia melatih pendengar untuk bersabar, merenung, dan tidak tergesa-gesa dalam menangkap pesan. Inilah pelajaran akhlak yang pertama dari pantun, bahwa makna hidup tidak selalu datang secara langsung, tetapi perlu dicari dengan kebijaksanaan. Pantun mengajarkan keseimbangan antara rasa dan akal, antara keindahan bahasa dan kedalaman pesan. Setiap kata dipilih dengan hati-hati, karena dalam budaya Melayu, kata-kata adalah tanggung jawab moral. Salah ucap bisa melukai, salah kata bisa merusak marwah. Karena itu, pantun menjadi sarana mendidik masyarakat agar berbicara dengan santun. Pantun hadir dalam berbagai peristiwa kehidupan, dalam pernikahan, musyawarah adat, pendidikan anak, bahkan dalam menyelesaikan konflik sosial. Ketika nasihat disampaikan lewat pantun, ia tidak terasa menggurui. Ia diterima dengan lapang dada karena dibalut keindahan dan kearifan. Disinilah pantun berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial. Pantun Melayu syarat dengan nilai-nilai akhlak, nilai hormat kepada orang tua, kesetiaan dalam persahabatan, tanggung jawab dalam kehidupan, dan kesadaran akan batas diri. Pantun mengingatkan bahwa manusia hidup tidak sendiri, melainkan terikat oleh adat, agama, dan masyarakat. Dalam banyak pantun, alam dijadikan guru. Pohon, sungai, angin, dan laut bukan sekedar latar, tetapi simbol kehidupan. Alam mengajarkan keseimbangan, kesabaran, dan ketundukan kepada hukum yang lebih besar. Dari sinilah, pantun menanamkan akhlak ekologis jauh sebelum istilah itu dikenal. Pantun mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam, tidak rakus, tidak merusak, dan tidak melampaui batas. Pantun juga menjadi media pendidikan karakter lintas generasi. Anak-anak Melayu tumbuh dengan mendengar pantun. Dari situlah mereka belajar tentang sopan santun, tentang cara menghormati orang lain, tentang pentingnya menjaga lisan dan perilaku. Pantun menjadi sekolah pertama sebelum sekolah formal hadir. Ia adalah kurikulum budaya yang hidup, diwariskan dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Dalam konteks adat Melayu, pantun tidak bisa dipisahkan dari nilai agama. Pantun sering menjadi pengingat akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia. Ia mengajarkan rendah hati, kejujuran, kesabaran, dan kesadaran bahwa hidup memiliki tujuan moral. Pantun menjadi jembatan antara adat dan syara, antara budaya dan nilai ketuhanan. Ia menegaskan bahwa keindahan bahasa harus berjalan seiring dengan kemuliaan akhlak. Dalam era modern,
Pantun menghadapi tantangan besar. Arus digital, budaya instan, dan komunikasi cepat seringkali menggeser tradisi tutur yang penuh makna. Namun pantun tidak mati, ia beradaptasi. Pantun kini hadir di ruang-ruang baru, di panggung seni, di media sosial, di pendidikan formal, bahkan dalam dakwah dan literasi budaya. Di tengah dunia yang serba cepat, pantun mengingatkan kita untuk kembali melambat, merenung, dan memilih kata dengan bijak. Pantun relevan karena ia berbicara tentang manusia, tentang relasi, tentang akhlak, tentang cara hidup bersama tanpa saling melukai. Pantun mengajarkan bahwa kecerdasan sejati bukan hanya soal pengetahuan, tetapi tentang kebijaksanaan berbahasa dan berperilaku. Ia menanamkan etika komunikasi yang sangat dibutuhkan di era digital. Etika yang menempatkan rasa hormat di atas ego dan kearifan di atas amarah. Pantun Melayu bukan sekedar warisan sastra. Ia adalah identitas, ia adalah nilai hidup, ia adalah penanda bahwa suatu masyarakat pernah dan masih menjunjung tinggi akhlak dalam setiap kata yang diucapkan. Selama pantun masih dituturkan, selama maknanya masih dirawat, dan selama nilainya masih diamalkan, pantun Melayu akan tetap hidup, menjadi penjaga akhlak, penyambung generasi, dan saksi bahwa peradaban besar selalu lahir dari kata-kata yang beradab. Pesan moral bagi generasi kini, bahwa zaman terus bergerak, teknologi melaju cepat, cara manusia berbicara pun berubah. Namun di tengah derasnya arus digital, satu pertanyaan penting muncul. Apakah kita masih menjaga cara bertutur yang beradab? Pantun Melayu hadir sebagai pengingat bahwa sebelum kata disampaikan, ia harus ditimbang, bahwa sebelum pesan dilepaskan, akhlak harus diutamakan. Bagi generasi hari ini, milenial, Gen Z, dan Gen Alpha, pantun bukan sekedar warisan masa lalu, ia adalah bekal moral untuk menghadapi masa depan. Bagi generasi milenial, pantun adalah jembatan antara tradisi yang diwariskan orang tua dan dunia modern yang terus berkembang. Di tangan generasi inilah, pantun bisa diterjemahkan ke dalam pendidikan, komunitas, dan ruang-ruang kreatif. Pantun mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus memutus akar, bahwa modernitas bisa tumbuh seiring dengan nilai. Kalau menanam pohon delima, jangan lupa menyiram akarnya. Jika ingin budaya terus terjaga, generasi muda penentu arahnya. Bagi generasi Gen Z, pantun menemukan rumah barunya di ruang digital, di layar ponsel, di media sosial, di video singkat, dan di ruang ekspresi kreatif. Pantun bisa menjadi kritik tanpa caci, nasihat tanpa marah, dan pesan tanpa mengetahui. Pantun mengajarkan etika komunikasi, sebuah keterampilan penting di dunia maya yang sering kehilangan batas. Bermain layar di ujung jari, kata bijak jangan sembarang. Bijak berpantun di dunia maya, akhlak terjaga, marilah terbilang. Pantun tidak membungkam kebebasan berekspresi. Ia justru mengajarkan bagaimana kebebasan itu dijalankan dengan tanggung jawab. Sementara itu, Gen Alpha adalah harapan paling awal. Merekalah tentu apakah pantun akan terus hidup atau hanya tinggal catatan sejarah. Mengenalkan pantun sejak dini berarti menanamkan kecintaan pada bahasa, adab, dan identitas budaya. Pantun bagi anak-anak bukan sekedar hafalan, ia adalah permainan kata yang mendidik rasa. Ia adalah pelajaran akhlak yang disampaikan dengan gembira. Burung puri terbang ke taman, hinggap sebentar di dahan cemara. Sejak kecil kenal pantun dan aman, besar kelak berakhlak mulia. Pantun memang lahir dari tradisi lisan, namun nilai yang dikandungnya berwujud nyata dalam kehidupan, dalam cara berbicara, bersikap, dan menghormati sesama. Melestarikan pantun tidak cukup dengan mengingat baitnya, tetapi dengan menghidupkan nilainya dalam perilaku sehari-hari. Pantun mengajarkan bahwa kata-kata adalah cermin diri, bahwa bahasa yang indah lahir dari hati yang beradab. Air tenang jangan disangka, dalamnya penuh mutiara. Pantun lama jangan dilupa, di sanalah akhlak dan budaya terpelihara.
Selama pantun masih dituturkan, selama maknanya masih dirawat, dan selama nilainya masih diamalkan, pantun Melayu akan tetap hidup, menjadi penjaga akhlak, penyambung generasi, dan saksi bahwa peradaban besar selalu lahir dari kata-kata yang beradab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.